Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Indikator: memahami jenis dan karakteristik bencana alam, memahami siklus penanggulangan bencana alam, menganalisis persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia, mengidentifikasi lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, menjelaskan partisipasi masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana alam di Indonesia. Hai adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana. Apakah kalian pernah mendengar tentang tsunami, gunung Merapi, gempa bumi, dan tanah longsor di media massa seperti radio, televisi, ataupun internet? Pasti pernah kan? Semua yang saya sebutkan tadi termasuk ke dalam bencana. Jadi pertanyaan saya, apa itu bencana? Pengertian bencana. Menurut Asian Disaster Reduction Center, pada tahun 2003, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan atau alam, di mana dampak yang ditimbulkannya melebihi kemampuan manusia. Jenis-jenis bencana berdasarkan data BNPB, ada 3 jenis bencana, atau bisa kita singkat ALANSOS. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Contohnya, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Selanjutnya, jenis-jenis bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bencana alam geologi. Bencana alam geologi merupakan bencana alam yang terjadi pada permukaan bumi atau bentang alam. Contohnya, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan likuifaksi. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter cuaca, curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Contohnya, kekeringan, banjir, badai, tornado, kebakaran hutan, El Nino, dan La Nina. Yang terakhir, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang terjadi di luar angkasa, tetapi berdampak langsung pada kehidupan manusia yang ada di bumi. Contohnya, badai matahari dan hujan meteor. Tanah longsor. Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan dan tanah dengan berbagai tipe serta jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Karakteristik tanah longsor. Karakteristik atau tanda-tanda terjadinya tanah longsor diawali dengan munculnya retakan vertikal pada tebing, lalu secara tiba-tiba air sumur di sekitar tebing menjadi keruh, disusul adanya longsoran batu-batu kecil, kemudian muncul retakan-retakan yang ada di tanah atau tembok sekitar pagar rumah. Kemudian disusul longsoran-longsoran kecil, tebing pun mulai rapuh dan kerikil berjatuhan, diakhiri dengan jatuhnya tanah dan semua material yang ada di atas tebing ke bawah termasuk pohon dan bangunan sekitar tebing. Setelah mengetahui tentang tanah longsor,
Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih melakukan penanggulangan bencana tanah longsor. Penanggulangan bencana tanah longsor dilakukan menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap mitigasi bencana atau sebelum terjadinya bencana. Tahap tanggap darurat atau saat terjadinya bencana. Dan tahap pasca atau setelah terjadinya bencana. Baik adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang penanggulangan bencana sebelum terjadinya bencana atau mitigasi bencana. Mitigasi bencana tanah longsor. Mitigasi bencana tanah longsor dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, mitigasi struktural atau mitigasi yang dilakukan secara langsung, seperti dengan cara membangun sistem peringatan dini atau warning system dengan memanfaatkan teknologi modern. Membangun pos kesehatan, membangun tempat evakuasi, reboisasi atau penghijauan, terasering, pembuatan tanggul, dan sistem tanam pilih. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah mitigasi yang dilakukan secara tidak langsung atau hanya melalui sosialisasi, penyuluhan, dan peraturan perundang-undangan, seperti dengan cara melakukan diseminasi, melakukan simulasi bencana, dan melakukan survei pemetaan daerah rawan bencana. Persebaran wilayah rawan tanah longsor di Indonesia. Menurut data BNPB, setidaknya terdapat 918 lokasi rawan longsor di Indonesia. Setiap tahunnya, kerugian yang ditanggung akibat bencana alam tersebut mencapai angka sekitar 800 miliar rupiah. Sedangkan jiwa yang terancam sekitar 1 juta per tahunnya. Dengan presentasi daerah yang memiliki rawan longsor terbesar terdapat di daerah Jawa Tengah dengan 327 lokasi, Jawa Barat 276 lokasi, Sumatera Barat 100 lokasi, Sumatera Utara 53 lokasi, Yogyakarta 30 lokasi, Kalimantan Barat 23 lokasi, sisanya tersebar di Nusa Tenggara, Riau, Kalimantan Timur, Bali, dan Jawa Timur serta Pulau Sulawesi. Dan presentasi terkecil terdapat di Pulau Papua dengan 2 lokasi. Penanggulangan bencana terdiri dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial merupakan suatu departemen sosial dalam negeri yang memiliki tugas dalam memberikan bantuan, misalnya bantuan bencana alam, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi para korban bencana alam pasca terjadinya bencana. Palang Merah Indonesia atau PMI. Palang Merah Indonesia merupakan organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak pada bidang sosial kemanusiaan. Dalam penanganan bencana, PMI bertugas untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban bencana. Penanganannya seperti evakuasi korban bencana, melakukan pertolongan pertama, mendirikan penampungan darurat dan dapur umum, serta menyediakan akses air bersih dan sanitasi. BNPB. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan suatu lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanganan bencana dalam keadaan darurat, mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya bencana, yang meliputi pencegahan atau mitigasi, kesiagapan, penanganan darurat, dan pemulihan, serta juga berperan dalam melakukan pemetaan wilayah rawan bencana alam. Basarnas atau Badan SAR Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Tugas dan fungsi Basarnas adalah penanganan bencana alam seperti upaya pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban saat terjadinya bencana.